Nama saya Saifur Rahman, tapi saya lebih panggilan dari kecil sama teman-teman tuh lebih mengenal saya dengan panggilan Ipung. Kebetulan saya hampir kalau organisasi yang saya geluti kan salah satunya di IDW, yang kebetulan saya yang memang jadi ketua untuk Ikatan Disabilitas Wonosobo-nya. Kemudian di NPCI Wonosobo, yaitu National Paralympic Committee Indonesia Kabupaten Wonosobo, itu adalah salah satu organisasinya teman-teman disabilitas khusus untuk atlet atau cabang olahraga. Kemudian di komunitas kayak komunitas bonsai, komunitas burung, komunitas apalagi ya, Sansevieria, kemudian banyak sih di beberapa komunitas yang memang saya suka dari dulu, suka untuk cari teman, cari pengalaman di komunitas. Kemudian kalau untuk yang hobi tanaman, kita memang sudah mulai ke marketplace-nya, penjualan dan lain sebagainya. Kalau yang paling fokus adalah saya di Ikatan Disabilitas Wonosobo sama NPCI-nya, karena saya berpikir bahwa siapa lagi sih kalau bukan saya sendiri selaku disabilitas untuk memikirkan teman-teman, karena saya yakin yang paling memahami disabilitas ya orang disabilitas itu sendiri. Boleh diceritakan Mas atau dijelaskan dulu awal mula bisa terbentuknya itu Ikatan Disabilitas Wonosobo? Ya, saya sebenarnya bergabung itu di tahun 2015, itu di angkatan berapa ya? Berarti kalau sekarang saya itu di angkatan ketiga kalau nggak salah. Saya di angkatan ketiga, saya bawahi. Memang setelah saya bergabung, saya cukup melihat miris karena teman-teman itu secara SDM memang bisa dibilang cukup rendah. Termasuk saya sering menyuarakan ke pemerintah Kabupaten Wonosobo kalau ingin mengentaskan kemiskinan, salah satunya ya harus diperhatikan adalah teman-teman disabilitas. Oleh karena itu, saya terus berjuang menyuarakan, meskipun saya sering bilang sama teman-teman lintas komunitas, kayak termasuk Web TV ini, saya berharap bahwa bisa menyampaikan pesan-pesan tentang disabilitas, karena disabilitas memang butuh butuh support system, baik lingkungannya, birokrasinya itu butuh sekali. Kalau untuk kegiatan rutin kita ada istilahnya silaturahmi antar rumah ke rumah, khusus teman-teman IDW anggota yang bisa mobilitas aktif. Kalau untuk planning rencananya kita lagi bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial untuk membuka sentral ekraf. Saya nggak lagi ngomong UMKM nih, kalau ngomong UMKM nanti terkesannya produknya murah-murah nih, jadi kita ganti dengan ekraf ya. Itu khusus untuk teman-teman disabilitas. Nah, kemarin kita sudah survei lokasi, di lokasinya di objek wisata Kalianget, itu bagus sekali. Karena saya yakin ini nanti akan jadi sebuah magnet bagaimana Wonosobo pertama kali punya sentral ekraf khusus disabilitas dengan kemasan yang bagus. Jadi nggak asal ada gitu. Cara progres cukup bagus sekali dari teman-teman, karena saya selalu bilang teman-teman selain mereka secara SDM memang rendah, mereka juga adalah orang yang paling sensitif. Tetapi mungkin kesan yang saya bangun di masyarakat secara keseluruhan atau orang secara keseluruhan, baik dari sosial media ataupun saya berinteraksi secara langsung, adalah kesan disabilitas itu bukan hanya untuk diberi bantuan ataupun dikasihani, tetapi bagaimana disabilitas itu adalah bagian yang memang ada dan sama. Hanya saja mereka adalah orang yang berkebutuhan khusus dengan kemampuan yang berbeda. Kata berkebutuhan khusus kan berarti memang harus dikhususkan kebutuhannya. Kemampuan berbeda berarti kan berbeda, tetapi kemampuannya sama dengan yang lain. Nah, itu pemahaman tentang disabilitas saya sering galakan, termasuk saya sering muter-muter di tingkat desa, kelurahan, di tingkat desa, di pertemuan-pertemuan desa, sama di sekolah-sekolah. Saya ingin masyarakat memahami lebih dalam lagi, bukan hanya sebatas face saja, sebatas fisik saja, bahwa disabilitas itu adalah seseorang yang memang
diciptakan Tuhan itu dengan keadaan yang berbeda, tetapi hakikatnya mereka akan diberikan kelebihan yang mungkin justru lebih unggul daripada teman-teman yang notabene normal. Nah, dari situ pemahaman bahwa mereka sama dengan kita, haknya sama, kemampuannya sama, saya yakin disabilitas kalau ada itu bukan hal yang aneh, tapi justru mereka semakin tertarik untuk bisa bergabung dengan teman-teman disabilitas. Itu sih harapan saya, termasuk ini merupakan amanah undang-undang nomor 8 tahun 2016 juga ada, Perda Wonosobo nomor 1 tahun 2015 juga ada. Tantangan terbesar saya pastinya adalah yang pertama, saya harus menunjukkan diri saya mampu secara kemandirian, tapi juga saya harus mampu juga bermanfaat, berguna bagi teman-teman disabilitas yang utama dan bagi masyarakat, mulai dari tingkat lingkungan saya yang paling sederhana, dari tingkat RT sampai ke mungkin nggak memungkiri kita sampai ke tingkat nasional ataupun internasional atau selalu bermanfaat. Itu sih yang kedua. Saya punya PR juga untuk teman-teman disabilitas di Wonosobo, bahwa di era digital ini akan semakin berat bagi saya kalau hanya sendirian untuk memahami bagaimana mereka sudah siap untuk menghadapi perkembangan zaman, baik secara teknologi ataupun apa, karena itu penting. Makanya saya sering menyampaikan bahwa program digitalisasi disabilitas itu akan saya terus suarakan, karena untuk menyiapkan mereka bisa berkarya, bisa mandiri, tapi juga bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kalau kita bilang salah satu karya-karya dari teman-teman disabilitas itu ya salah satunya produk-produk yang menurut saya sudah cukup keluar dari Wonosobo, seperti batik itu dari Mas Ari yang punya batik Lok Ulo, kemudian ada juga batik Ciprat yang di teman-teman intelektual, kemudian prestasi di NPCI kemarin kita dapat 6 medali, itu sumbangsih untuk Kota Wonosobo yang luar biasa di tingkat Papernas Setara dengan PON lah kemarin, itu kita nyumbang juga untuk. Kemudian iya 6 medali, 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Kalau untuk dari Mas Ipungnya sendiri nih Mas, istilahnya boleh dong Mas diceritakan prestasi-prestasi apa saja yang mungkin selain karya ya Mas kan? Karena kan kalau musik kan tadi bikin lagu gitu. Untuk prestasi dari Mas Ipung sendiri Mas, yang Mas Ipung tuh bahkan juga nggak nyangka gitu, dengan semangat kegigihan tuh menjalani kehidupan dari dulu sampai sekarang tuh apa coba Mas? Ya kalau yang baru-baru ini menurut saya adalah perjuangan saya untuk membiayai kuliah saya di tingkat S2 itu, dan kemarin baru di wisuda, itu menurut saya adalah prestasi yang luar biasa, meskipun saya tahu bahwa mau ngapain sih gitu, buat apa sih, tapi menurut saya sendiri adalah seseorang yang selalu memperjuangkan spirit pendidikan bagi disabilitas. Kok saya sendiri hanya stagnan di pendidikan cukup di S1 saya. Nah itu yang menjadi motivasi saya kenapa saya harus melanjutkan di S2, dan ini target saya juga nanti, berharap kalau dapat rezeki ya saya nggak memungkiri saya ingin sampai ke gelar doktor juga gitu istilah. Saya nggak peduli istilah nanti pendidikan saya, karena konsep pendidikan yang saya dalam pikiran saya yang saya jalani itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk membekali hidup saya agar lebih bermanfaat itu. Kalau saya kemarin lebih mendalami ke hukum sebenarnya, karena saya memang tujuan saya ambil hukum itu karena saya ingin mengadvokasi teman-teman disabilitas sih sebenarnya. Biar saya paham lah berkaitan tentang hukum, haknya seperti apa, kan jadi kita jalannya itu enak sih. Kalau untuk bonsai sendiri Mas itu dianggap sebagai hobi atau mungkin juga nanti? Kalau di awal sebenarnya kemarin hobi, kalau sekarang sudah harus berpikir untuk cuan istilahnya, untuk lebih ke ekonomi. Nah makanya saya bangunnya itu baru sih kemarin di awal 2022 ini saya baru bikin platform sosial medianya, dokumentasinya baru saya bikin. Memang kayaknya dilihat kok udah mulai layak untuk dijual ini. Baru akan mulai ya Mas? Betul, doain semoga bisa, karena web TV ini banyak yang tahu, oh Mas Ipung ternyata bukan hanya seorang
vokalis ya, tapi juga punya jual tanaman karena memang ya, Mas, ya. bisnis. Karena saya selalu menyiapkan bahwa satu-satunya cara teman-teman disabilitas adalah berbisnis. Jangan lagi mau menjadi seorang pekerja, tapi bagaimana mereka harus lari ke pembisnis. Iya, menghasilkan. Sesuatu ya, Mas, ya. Mereka harus jadi bos sendiri, itu kuncinya sih. Karena kita capek kalau kita hanya nuntut 2%, 1% untuk dapat pekerjaan, capek. Jadi udah ya, kita harus putar balik ini pemikiran, mindset kita. Udah, usaha sendiri, jual sendiri, untuk kehidupan sendiri. Ada sisa untuk orang lain.